Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Lamtiar Sinaga dengan NIM 251-35796 dari Universitas Riau, Prodi Pendidikan Ekonomi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang model pembelajaran tipe Jigsaw pada mata pelajaran IPS untuk memenuhi salah satu mata kuliah pengantar IPS. Baiklah, langsung saja. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran IPS untuk peningkatan proses dan hasil belajar siswa kelas 5 SDN Duku Kupang 534 Surabaya. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, ekonomi, maupun geografi. IPS dipolakan untuk tujuan-tujuan instruksional dengan materi sesederhana mungkin, menarik, mudah dimengerti, dan mudah dipelajari. Tujuan pembelajaran IPS adalah memperkenalkan siswa pada pengetahuan tentang kehidupan masyarakat secara sistematis. Dengan demikian, peranan IPS sangat penting untuk mendidik siswa, mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat mengambil bagian secara aktif dalam kehidupan kelak sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik. Penyampaian materi yang monoton oleh guru dalam kegiatan pembelajaran bisa membuat siswa merasa bosan dan kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini dikarenakan guru kurang mampu menerapkan suatu metode atau model pembelajaran yang dapat menarik siswa untuk ikut aktif dan mudah memahami materi yang dipelajari, misalnya dalam bidang studi IPS. Hal seperti ini jelas berdampak terhadap rendahnya hasil belajar siswa, termasuk dalam mata pelajaran IPS. Kondisi ini juga terjadi pada siswa kelas 5 SDN Dukuh Kupang 534 Surabaya. Mereka cenderung jenuh, bosan, dan tidak suka dalam pembelajaran IPS, sehingga hasil belajar yang diperoleh para siswa menjadi rendah. Untuk mengatasi permasalahan ini, sangat diperlukan model pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu proses dan hasil belajar yang maksimal terutama dalam pelajaran IPS. Salah satu alternatif model pembelajaran yang menarik adalah model pembelajaran kooperatif, karena pembelajaran kooperatif mendasarkan pada suatu ide bahwa siswa bekerja sama dalam belajar kelompok dan sekaligus bertanggung jawab pada aktivitas belajar anggota kelompoknya, sehingga seluruh anggota kelompok dapat menguasai materi dengan baik. Selain itu, pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar siswa, sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan sikap menerima kekurangan, serta meningkatkan harga diri. Dalam model pembelajaran kooperatif terdapat beberapa tipe. Salah satunya adalah tipe Jigsaw. Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif yang di dalamnya siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang dengan memperhatikan keheterogenan, bekerja sama positif, dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dan materi yang diberikan dan menyampaikan materi. Karakteristik mata pelajaran IPS yaitu: yang pertama, IPS merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan, dan agama. Yang kedua, standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau topik tertentu. Yang ketiga, standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Yang keempat, standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi, dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses, dan masalah sosial, serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan, dan jaminan keagamaan. Dan yang terakhir, standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS menggunakan 3 dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan.
Selanjutnya, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengkoordinasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Ada 6 model pembelajaran yang sering dan praktis digunakan oleh guru dalam mengajar. Di antaranya, yang pertama presentasi, yang kedua pembelajaran langsung, yang ketiga pembelajaran konseptual, yang keempat pembelajaran kooperatif, yang kelima pembelajaran berdasarkan masalah, dan yang terakhir diskusi kelas. Model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah strategi belajar dengan jumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda, dan dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran guna mencapai ketuntasan. Model pembelajaran kooperatif ditandai dengan adanya ciri-ciri. Yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, bila mana mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin yang berbeda-beda. Yang keempat, penghargaan lebih berorientasi kelompok daripada individu. Tujuan pembelajaran kooperatif diantaranya: A. Pencapaian hasil belajar, B. Penerimaan terhadap perbedaan individu, C. Pengembangan keterampilan sosial. Dalam pembelajaran kooperatif, tidak hanya mempelajari materi saja, tetapi juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang disebut keterampilan kooperatif. Keterampilan-keterampilan kooperatif tersebut diantaranya: yang pertama, keterampilan kooperatif tingkat awal. Misalnya, berada dalam tugas, mengambil giliran dan mengambil tugas, mendorong adanya partisipasi, dan menggunakan kesepakatan. Yang kedua, keterampilan kooperatif tingkat menengah. Contohnya seperti mendengarkan dengan aktif, bertanya, menafsirkan, memeriksa ketepatan, dan juga membandingkan jawaban. Dan yang ketiga, keterampilan kooperatif tingkat mahir, seperti mengkolaborasi, memperluas konsep, membuat kesimpulan, dan menghubungkan pendapat-pendapat dengan topik tertentu. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu sistem pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi pelajaran dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Kunci tipe Jigsaw: siswa harus memiliki tanggung jawab dan kerjasama yang positif dan saling ketergantungan untuk mendapatkan informasi dan memecahkan masalah yang diberikan. Keunggulan dari Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran untuk orang lain. Selanjutnya, di akhir pembelajaran, siswa diberi soal secara individu yang mencakup semua materi yang telah dibahas. Kunci model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada pembelajaran IPS adalah interdependensi setiap siswa terhadap anggota tim yang memberikan informasi yang diperlukan dengan tujuan agar dapat mengerjakan soal dengan baik. Adapun langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, yaitu: yang pertama, siswa dibagi atas beberapa kelompok. Tiap kelompok anggotanya 4-6 siswa. Yang kedua, materi pelajaran diberikan kepada guru dalam bentuk teks yang telah dibagi-bagi menjadi beberapa subbab. Yang ketiga, setiap anggota kelompok membaca subbab yang ditugaskan dan bertanggung jawab untuk mempelajarinya. Yang keempat, anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari subbab yang sama bertemu dan kelompok ahli untuk mendiskusikannya. Yang kelima, setiap anggota kelompok ahli setelah kembali ke kelompoknya bertugas mengajarkan kepada teman-temannya. Dan yang terakhir, pada pertemuan dan diskusi kelompok asal, siswa dikenai tagihan berupa kuis individu. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran. Lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan guru.
Peningkatan hasil belajar merupakan suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ada 3, yaitu faktor-faktor stimulasi belajar, faktor-faktor metode belajar, dan juga faktor-faktor individual. Metode. Penelitian dilaksanakan di SDN Duku Kupang 534 Surabaya. Subjek penelitian adalah siswa kelas 5 berjumlah 32 siswa. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Perbaikan proses dilakukan dengan tindakan, yaitu memberikan perlakuan terhadap kelas terpilih di SD yang akan diteliti dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sebagai upaya memperbaiki aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS bagi siswa kelas 5 SDN Duku Kupang 534 Surabaya. Penelitian tindakan kelas atau PTK dalam pelaksanaannya menggunakan siklus-siklus pembelajaran. Setiap siklus berisi 4 tahap kegiatan, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan observasi, dan refleksi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada proses pembelajaran, aktivitas guru mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dari hasil persentase aktivitas guru pada siklus 1, yaitu 65% menjadi 76% di siklus kedua, dan dengan siklus ketiga mencapai 92%. Hal tersebut sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu 80%. Yang kedua, dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, aktivitas siswa mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan hasil presentasi aktivitas siswa siklus pertama sebesar 61% menjadi 76% pada siklus kedua, dan mencapai 89% di siklus ketiga. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu kurang lebih 80%. Yang ketiga, dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, hasil belajar siswa mengalami peningkatan selama 3 siklus. Hal ini ditunjukkan bahwa observasi awal ketuntasan klasikal hasil belajar siswa hanya 43,75% mengalami peningkatan di siklus pertama menjadi 59,38%, pada siklus kedua mencapai hasil 78,13%, dan siklus ketiga mencapai hasil 93,75%. Hasil tes menunjukkan semakin meratanya siswa yang mencapai skor kriteria ketuntasan atau KKM yang telah ditentukan. Presentasi ketuntasan klasikal hasil belajar siswa mengalami peningkatan sesuai dengan target, yaitu 80%. Dan yang terakhir, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat menjadi pilihan variasi dalam proses pembelajaran IPS agar pembelajaran lebih variatif, tidak membosankan, dan memudahkan siswa dalam menyerap materi pelajaran. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menambah sedikit banyaknya pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.